Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Turki, H.M. Yasar Güler di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyatakan harapannya agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki dapat membawa dampak positif bagi kedua negara, serta keamanan di kawasan. Menhan Turki, Yasar Güler juga menekankan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi Turki di Asia Tenggara, mengingat hubungan persahabatan antara kedua negara yang sudah terjalin selama berabad-abad. Turki telah menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam bidang pertahanan, dengan penandatanganan dokumen kerjasama industri pertahanan pada tahun 2010, yang kemudian diikuti oleh pertemuan kerjasama industri pertahanan pada tahun 2012. Menhan Turki menyatakan keinginan untuk memperkuat kerjasama ini, terutama dalam bidang industri militer dan pertahanan, termasuk pengembangan pesawat tempur generasi kelima. Nah, Sobat Garuda Militer, Kementerian Pertahanan RI pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 juga mencuit tentang kunjungan Prabowo ke Turki sebelumnya, yang menghasilkan beberapa komitmen kerjasama di bidang industri pertahanan, seperti pengembangan bersama pesawat tempur generasi kelima, fregat, dan helikopter. Pesawat tempur generasi kelima yang dimaksud kemungkinan besar adalah Kan, yang dikembangkan oleh Turki. Menurut laporan terbaru, Turki telah menjadwalkan pengiriman 100 unit Kan untuk memperkuat Angkatan Udara Turki, dengan 20 unit pertama akan diterima pada tahun 2028. Produksi 2 unit per bulan akan dimulai pada tahun 2029 untuk memenuhi pesanan tersebut. Prabowo Subianto juga pernah menyebut pesawat tempur ini pada pertengahan 2023 lalu. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas melalui beasiswa bagi mahasiswa Indonesia ke Turki, termasuk kursus singkat tentang industri pertahanan dan pembentukan program bahasa Turki di universitas-universitas di Indonesia. Melansir dari laman IDN Times pada tanggal 26 Agustus tahun 2024, ada kabar terbaru lainnya, entah ada hubungannya atau tidak dengan minat Indonesia untuk gabung jet tempur Gen 5 Turki. Kini Turkish Aerospace telah buka cabang di Indonesia yang bernama PT Turkish Aerospace Indonesia, dan telah meresmikan kantornya di BRI Tower Bandung. Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Turkish Aerospace dan bertujuan untuk mendukung industri kedirgantaraan Indonesia. CEO Turkish Aerospace, Profesor Dr. Mehmet Demiroglu menyatakan bahwa hubungan antara Turki dan Indonesia sangat kuat dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh demi kepentingan bersama. Nah, Sobat Garuda Militer, Turkish Aerospace Indonesia juga berencana memperluas kerjasama dengan industri lokal di Indonesia dan mencari peluang bisnis di pasar Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Sejak 2022, perusahaan ini telah bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk-produk dirgantara, dan mereka berencana untuk memperbanyak mitra lokal di masa depan. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, yang hadir dalam peresmian tersebut, menekankan pentingnya kerjasama di sektor dirgantara antara Indonesia dan Turki, terutama dalam strategi pertahanan dan pengembangan industri di kedua negara. Pesawat tempur Kan dijadwalkan untuk mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Turki pada tahun 2028, telah menjadi perhatian global sebagai salah satu proyek pesawat tempur generasi kelima yang menjanjikan. Dalam konteks Indonesia, ketertarikan terhadap pesawat tempur Kan didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara, serta mempercepat modernisasi alutsista. Selain itu,
Kerjasama ini juga menawarkan peluang transfer teknologi yang penting bagi industri pertahanan Indonesia, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat kemandirian pertahanan. Nah, Sobat Garuda Militer, benar tidaknya rencana Indonesia untuk terlibat dalam proyek pesawat tempur kan, ada berbagai potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Salah satunya adalah akses terhadap teknologi mutakhir yang digunakan dalam pengembangan pesawat tempur kan, termasuk sistem avionik, radar, dan teknologi siluman. Partisipasi Indonesia dalam proyek ini juga dapat membuka peluang untuk memproduksi komponen pesawat tempur di dalam negeri yang akan memberikan dampak positif bagi industri pertahanan lokal. Namun, ketertarikan Indonesia terhadap pesawat tempur kan juga menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan proyek pesawat tempur generasi 4,5 yaitu KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan bersama Korea Selatan. Proyek KF-21 yang sebelumnya dikenal sebagai KF-X merupakan kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dengan tujuan untuk menciptakan pesawat tempur modern yang dapat menggantikan armada pesawat tempur lama di kedua negara. Nah, Sobat Garuda Militer, Indonesia telah berkomitmen untuk terlibat dalam pengembangan KF-21, termasuk dalam pendanaan dan pembuatan komponen pesawat di Indonesia. Namun, keterlibatan Indonesia dalam proyek kan dapat mempengaruhi fokus dan alokasi sumber daya yang selama ini didedikasikan untuk KF-21. Ada kekhawatiran bahwa ketertarikan Indonesia pada kan bisa mengurangi komitmen terhadap proyek Boramae yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jadwal produksi dan pengembangan teknologi KF-21. Di sisi lain, Indonesia bisa saja mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dengan menyeimbangkan partisipasi dalam kedua proyek tersebut. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing proyek, Indonesia dapat memperkuat posisi strategisnya dalam hal kapabilitas pertahanan udara. Proyek pesawat tempur kan dan KF-21 sebenarnya bisa saling melengkapi, di mana kan menawarkan teknologi generasi kelima, sementara KF-21 menyediakan solusi yang lebih cepat dan ekonomis untuk memperbarui armada pesawat tempur saat ini. Ketertarikan Indonesia untuk bergabung dalam proyek pesawat tempur generasi kelima kan Turki adalah langkah strategis yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi kapabilitas pertahanan nasional. Namun, dampaknya terhadap proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan perlu diperhatikan dengan seksama. Dengan manajemen yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam industri pertahanan global dengan memanfaatkan teknologi dari kedua proyek ini untuk memperkuat pertahanan udara nasional dan mengembangkan industri dalam negeri. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.